yang bisa kita lakukan supaya anak tuh punya endurance atau ketahanan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sampai sejauh mana sih kita orang tua nih bisa ikut campur untuk membantu mereka atau kita harus melepaskan, membiarkan mereka untuk bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya? Kira-kira begitu, Pak. Oke, ya, Mhm. itu juga yang barusan saya baca di chat ya. Ada yang japri ke saya, tapi rupanya udah japri ke moderator juga ya. Jadi saya copy, saya paste Iya. ke everyone, ternyata begitu dibaca, oh sama. Nah, gimana kita menghadapi anak-anak supaya mereka itu menghadapi masalahnya? Kapan kita bisa membuat mereka itu menghadapi masalahnya sendiri? Yang pasti di bawah 6 tahun kita gembala, memberikan teladan, memberikan contoh. Mereka 6 sampai 12 tahun kita kasih pengarahan, kita kasih peringatan, salah bisa diukur, dihukum, nggak mampu kita mereka bisa kita bantu. 6 sampai 12. 12 mulai remaja, jadi sebenarnya bertahap ya. Kita remaja, kita mulai tarik ulur gitu. Harusnya targetnya sebenarnya anak itu kan begitu umur 17 tahun perempuan, 22 tahun laki-laki, makanya di Eropa, di Amerika, anak 22 tahun itu boleh mengambil keputusan sendiri, umur 22 tahun. Jadi anak di sana di Eropa, Australia, Amerika tuh umur 22 tahun bisa begini, "Pah, Mah, aku memberitahu ya, bukan minta izin. Aku mau kos gitu, aku keluar dari rumah ini." Nanti umur 20 tahun setengah, tiba-tiba setahun lagi setelah dia kos sendiri, "Pah, Mah, aku minggu depan menikah." Yang paling berat itu kalau orang Indonesia merantau ke luar negeri, orang tuanya budaya Indonesia, anaknya sekolah di sana gitu ya, ikut budayanya di sana. Waduh, Pak Jarot, anak saya Pak gitu kabur. Bukan kabur Bapak Ibu, itu memang di sana. Iya, aku juga tahu Pak gitu. Tapi ya bagi saya itu kabur. Pak, anak saya mau beritahu Pak, minggu depan menikah. Itu terlalu dewasa gitu kan. Kalau di Indonesia ya selama belum menikah dia di bawah kita. Harus minta izin, bahkan pemerintah buat undang-undang namanya menikah itu ada syaratnya. Ya, surat persetujuan orang tua. Mau umur berapa aja mau nikah, udah 40 tahun kalau nggak ada surat persetujuan orang tua, gereja nggak akan berkati, pemerintah nggak akan hadir catatan sipil. Tapi ini berbeda negara, berbeda budaya. Tapi ada prinsip yang kita pelajari di sini bahwa secara psikologis memang umur 20 tahun itu umur yang dewasa. Saat itu seharusnya mau tinggal di negara manapun juga, saatnya kita membuat anak mengambil keputusannya, tapi mereka membiarkan kita tetap sebagai sahabat, sehingga dia akan bertanya kepada kita sebagai sahabat untuk memberikan pandangan mengenai keputusan. Kalau saya bukan 20 tahun, untuk pada 22 tahun dia bisa begitu, saat mulai dia umur 17 tahun, kita harus mulai melepaskan keputusan-keputusan kepada anak, termasuk misalnya milih jurusan. Pak, aku milih jurusan apa ya? Apa yang kamu suka? Ini dan ini dan ini. Kenapa kau bingung? Ya aku nggak yakin pasti. Apa pilihannya? Ini sama ini. Oke. Menurut pembimbing akademik kamu di Singapura yang sudah bayarin kamu 4 tahun, keluar miliaran rupiah, pasti itu nasihatnya bagus. Tapi tunggu dulu. Itu mungkin berdasarkan kamu sanguin, pragmatik, atau melankolik, atau berdasarkan otakmu, kemampuannya di mana. Tapi manusia bukan hanya otak, bukan hanya temperamen dasar, ada personality. Coba kamu tes personality. Ya tes. Oh iya Pak, kalau dari kepribadian aku cocoknya kerja ini. Nah, kamu makin bingung kan? Karena makin ada tambah peluang, tapi coba. Nah, kamu bayangkan ini, bayangkan ini. Masih bingung Pak? Papa ajak ya, kamu karena waktu itu anak saya pada 2 kasus. Aku dokter atau bisnis gitu. Atau coach. Papa ajak kamu ketemu dokter yang bahagia ya, supaya nanti kamu bisa mengambil keputusan. Jadi saya nggak mengambil keputusan, karena orang dewasa itu bisa berani mengambil keputusan. Dalam hal bidang apa saja, termasuk masalah, ini sebagai contoh kasus, mengambil jurusan. Singkat cerita, mengerucut pada 2, walaupun prosesnya panjang. Dokter atau bidang bisnis. Dan anak saya akan dapat beasiswa, manapun yang dipilih. Tentu kita orang Indonesia, gue senang ya anaknya dokter Singapura beasiswa lagi gitu ya. Tapi tunggu dulu, anak saya harus bisa mengambil keputusan sendiri atas hidupnya. Maka saya mau netral. Nah, untuk memberikan nasihat supaya anak cepat dewasa, kita harus netral. Nggak boleh mengarahkan, tapi memberikan pandangan. Maka anak saya ajak ketemu dokter yang bahagia. Kalau saya punya tendensi, ya saya pengen anak bisnis. Saya bisa dengan tidak fair mencari dokter yang tidak bahagia. Tahu dokter yang tidak bahagia atau pendeta yang tidak bahagia? Jangan jadi pendeta nak, nggak enak. Ya, kita
kayak hidup dari belas kasihan orang, terima sumbangan dari orang kaya. Nah, jangan jadi pendeta kayak papa. Itu namanya pendeta yang menderita. Atau dokter yang menderita. Jangan jadi dokter, nak, enggak enak. Malam-malam ditelepon pasien, nggak bisa istirahat. Itu dokter yang menderita. Jadi anak saya bawa ke dokter yang bahagia. Nak, jadi dokter, nak. Udah tahu nggak? Kita itu mengobati orang, nak, nggak jadi mati. Itu bukan cuma orang itu loh, istrinya, anaknya bertahun-tahun kemudian setelah itu sembuh masih berterima kasih. Aduh, kita kayak menyambung nyawa orang lain. Itu seminggu satu orang. Bu dokter sudah bertemu dengan banyak orang. Aduh, mulia sekali. Waduh, anak saya idealis ketemu begitu, kinclong dokter gitu ya. Karena anak saya idealis, dokternya bahagia, ngomong idealisme. Kalau anaknya cari untung, mungkin ketemu dokter yang kaya, kinclong gitu. Wah, saya bilang, tunggu ya. Tapi kayaknya dia senang banget tuh ketemu dokter yang bahagia. Papa bikin appointment ya, kamu ketemu seorang coach motivator. Tak ajak bikin appointment, ketemu. Ngomonglah itu mereka berdua sambil makan malam gitu. Waduh, rencana 1 jam jadi 3 jam. Saya tahu nyawanya nyambung. Saya nggak banyak ngomong, cuma nanya, gimana? Kalau boleh sih mau ketemu sekali lagi nih. Tadi udah ngomong 3 jam belum selesai. Ya singkat cerita, anak saya ngambil jurusan bisnis. Dia yang mengambil keputusan. Nah, kalau dia mengambil keputusan, apa hubungannya dengan endurance, dewasa, tangguh menghadapi masalah? Berikutnya dia ada kuliah, ada masalah, itu keputusannya dia. Maka membuat orang dewasa itu sebenarnya menghadapi masalah, itu harus diawali dengan memberi kesempatan dia mengambil keputusan. Sehingga kita ada masalah-masalah berikutnya, itu hasil keputusannya dia. Dia akan jauh lebih kuat. Beda kalau misalnya gini, sama-sama mengambil jurusan bisnis, tapi misalnya itu dulu saya yang mengarahkan. Ya, dia dokter atau bisnis. Sekarang dia mengambil keputusan bisnis. Sekarang sama-sama keputusannya bisnis, tapi saya mengarahkan. Nanti begitu dia ada masalah, pasti dia akan, coba dulu saya ngambil dokter. Dia tidak tabah, dia tidak kuat. Karena dia merasa itu bukan keputusannya. Nah, maka ini sebagai contoh kasus, dalam segala hal yang lain, ajari anak mulai mengambil keputusan. Sejak kapan? Nah, sekarang saya mundur ke belakang lagi. Waktu anak saya paling kecil masih usia TK, lalu TKB, SD, saya sudah ajari mengambil keputusan. Tidak ada namanya, kamu ngalah ya, karena kamu laki-laki harus ngalah. Laki-laki harus ngalah, dia menyesal sebagai laki-laki, gambarnya diri rusak, nanti dia pengen jadi perempuan, karena enakan jadi perempuan, nanti malah bisa jadi homo. Ya. Jadi anak saya 3, hari Sabtu ini ke mall yang mana? Saya gilir secara adil. Ini hari kakak, minggu depan hari adik, Sabtu depan hari adik. Ambil keputusan mall yang mana? Yang paling kecil takut mengambil keputusan. Kak, kemana kak? Nggak usah tanya kakak. Apapun keputusanmu, semuanya ikut. Gitu ya kan? Termasuk nanti kalau ngambil keputusan mallnya salah dan jelek. Dia akan menghadapi masalah kan? Masalah apa? Dimarahi kakaknya. Kenapa ke sini? Hadapi. Nah, kita bantu menghadapi gitu ya. Dek, nggak salah, Dek. Coba yuk, kalau nggak ada makanan yang ini, kita cari yang lain. Tenang. Kita support keputusannya dia. Jangan ikut menyalahkan. Ya makanya lo ngambil ke sini. Kenapa pilih mall ini gitu kan? Kan Papa yang nyuruh ngambil keputusan. Jangan, waktu dia salah, bahkan ketika salah itu keputusan dia menghadapi masalah, kita support dia menghadapi masalah. Ya, percaya deh. Tuhan izinkan tuh mendatangkan kebaikan. Nggak ada yang kebetulan, termasuk kami mengambil. Nah, itu nilai-nilai masuk tuh. Tapi nilai-nilai masuk ini nggak dalam arti gini, mesbah keluarga. Ayo kita belajar mengambil keputusan dan menghargai bahwa semuanya indah dan semuanya baik. Lewat praktek mengambil keputusan, milih mall yang mana, dan ternyata mallnya nggak seperti yang diinginkan kakak-kakaknya, adiknya pun dalam hati menyesal, dan diserang kakaknya, ini kan menghadapi situasi. Tapi dalam situasi seperti ini, kita bela dia. Kalau kita secara kreatif berpikir, coba di mall ini ada kelebihan apa? Ternyata nggak ada makanan yang dicari, yang misalnya Chinese food gitu. Tunggu. Kita sekali-kali coba yuk makanan Betawi ya, gitu ya. Atau apa gitu. Jadi kita mencoba untuk mencari solusi di tengah-tengah itu. Satu kasus lagi, contoh lagi. Karena emang pertanyaan terakhir ya. Suatu ketika anak saya udah remaja. Nih aneh bicara sudah mulai anak remaja. Saya bilang sama anak saya waktu itu remaja yang paling kecil juga, kita ke Hong Kong ya. Papa nggak ikut tur, hanya beli tiket pergi dan pulang. 4 hari kemana saja kamu yang atur. Udah, namanya remaja sekarang itu jago, udah ya. Dia bisa cari restoran dengan Instagram, dengan cari ratingnya. Oke, singkat cerita. Kita makan siang di mana? Tunggu Pak. Wah, ini Pak bagus Pak, ratingnya bagus Pak, gitu. Naik taksi atau bis kota? Jangan Pak, taksi mahal. Naik bis kota. Emang nggak tahu naik apa?
Saya udah 4-5 kali ke Hong Kong. Anak itu baru pertama kali ke Hong Kong. Tapi jangan meremehkan anak milenial. Pertama kali ke Hong Kong, dia ngerti jalan lebih daripada kita yang 4-5 kali. Tunggu Pak. Kan dia punya smartphone. Namanya smartphone itu smart. Kalau kita punya smartphone, tapi kitanya nggak smart, jadi nggak bisa pakai. Jadi anak itu bisa pakai. Sementara bus nomor 30, Pak. Kok kamu tahu sih? Smartphone, Pak, bisa terkonek dengan sistem transportasi negara ini. Gitu. Nah, udah, Bapak-bapaknya ikut aja lah. Gitu. Berapa lama lagi? Tunggu, Pak. 3 menit lagi. Kok mau? Kok tahu, nak? Smart. Jadi singkat cerita, pergi naik taksi, bus, nomor berapa, sambung berapa, betul-betul nggak ada yang salah. Lalu jalan kaki ke tempat restoran yang dituju. Tahu nggak? Di depan restoran ada tulisan besar banget. Via close. Sudah tutup. Instagramnya belum diupdate yang menyatakan bahwa itu restorannya tutup. Jadi sudah tutup gitu ya. Nah, itu kan masalah. Udah siang lapar, mau makan di mana? Itu keadaan yang bisa menjadi situasi. Kita bisa pilih marah atau dia pun sedang juga bingung hari itu. Nah, saat itu kita berkata ayat, berkata nilai-nilai tanpa suasana ibadah, tapi pembelajaran lewat kejadian. Papa hamba Tuhan, kamu anak Tuhan. Enggak ada yang kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Kita ada di sini juga enggak kebetulan. Nah, ini kita sambil bahkan mengajarkan, nanti dia akan menghadapi situasi yang serupa, dia ingat itu bahwa enggak ada yang kebetulan. Itu kan prinsip ditanam. Prinsip itu akan menjadi kekuatan hidup. Karena orang itu kuat, karena nilai-nilai yang dimiliki. Dan nilai itu kuat sekali kalau dasarnya ayat firman Tuhan. Jadi waktu itu, ini kisah nyata kan, Levin. Nggak ada yang kebetulan. Rambut ini nggak akan jatuh satu pun kalau nggak diizinkan Tuhan. Anak jawab tuh, kenapa sih itu pendeta botak? Karena Tuhan banyak izinkan, makanya banyak yang jatuh. Jadi kita di sini diizinkan Tuhan. Nah, coba sekarang begini. Nah, ini kita mulai ajari anak berpikir kreatif, cari solusi. Kamu ketik di Google kamu, tapi sekarang Google Map, jangan restoran. Restoran terdekat dari titik ini, ya, yang terdekat, yang ratingnya bagus. Oh iya benar-benar Pak. Ya cari. Ada 3 Pak. Yang dekat sini Pak. Ratingnya bagus. Oke. Kamu ambil keputusan. Akhirnya dia terbiasa. Ya. Begitu ini ada kesalahan, ada masalah, solusinya nggak jauh-jauh. Dan akhirnya memang benar. Dari dekat situ ada 3 pilihan, dia pilih yang ini. Nah enak banget. Bener kan? Jadi jangan takut salah mengambil keputusan. Nah ketika orang tidak takut salah keputusan, itu dewasa. Sanggup menghadapi masalah, itulah ketahanan. Jadi, tapi kalau anak belum bisa, kita kan kayak dampingi ya. Dampingi dia mengambil keputusan. Waktu ternyata salah, kita dampingi mencari solusi kreatif lainnya. Jadi kan hidup itu nanti lama-lama, ya makanya anak saya, misalnya gini, Bapak Ibu di Bogor, tapi kapan anak mau keluar kota atau keluar negeri? Nah, persiapkan. Jadi kalau misalnya anaknya SMA mau ke Jakarta, berarti waktu SD uang saku misalnya harian, SMP kalau bisa uang saku itu bulanan. Supaya ketahuan ini, bisa pegang uang sebulan nggak? Jadi kita perlu melatih dia kedewasaan yang bertahap. Tadinya diatur kan, jam segini belajar, jam segini main. Nanti SMP udah suruh bikin agenda sendiri, tinggal kita monitor apakah dia menjalani agendanya. Jadi kayak melepas tanggung jawab, melepas keadaan itu bertahap. Ya, sampai anak menikah misalnya, anak saya menikah. Saya mulai bilang sama anak, kalau bisa ya, kamu bertengkar, kamu berantem, nggak usah cerita sama papa mama. Saya percaya kamu sanggup. Kamu bercerita kalau sudah selesai sebagai sebuah kesaksian. Masalah cerita. Nanti mama berpikir negatif soal suamimu. Suamimu udah berubah, mama belum berpikir seperti perubahan itu. Jadi kita bisa lepaskan dia, walaupun nggak tega mungkin ya. Apalagi kalau orang tua anak itu hubungannya jauh, makanya kalau Anda cari pacar yang jauh sama orang tuanya, ada plus ada minusnya. Plusnya apa? Anda nggak diintervensi. Anda cari pasangan pacar yang keluarganya bahagia banget. Siap-siap aja diintervensi. Nah, jadi ada plus minusnya. Tapi menurut saya kita orang tua, keluarga bahagia pun, yang punya hubungan dekat sama anak pun ada saatnya belajar untuk melepas ya, supaya anak mandiri. Jadi menurut saya ini menjawab
bahwa tidak semua hal kita harus bantu, bertahap dengan usianya, kedewasaannya, nanti apalagi kok secara sengaja kita melatih anak-anak mengambil keputusan. Ya, cara pertamanya menurut saya yang paling gampang itu, gitu ya. Bahkan ketika anak masih kecil pun mengambil keputusan mau pergi ke mall yang mana, keputusannya belum tentu benar, tapi kita harus ada di sampingnya menghadapi serangan dari kakak-kakaknya atau adik-adiknya ini. Jelek deh, kenapa sih kamu begini? Jangan lupa kita ada di sampingnya ya. Jangan kita ikutin, kamu sih milih di sini. Kan papa yang suruh milih aku, kenapa suruh pilih? Papanya kali pilih. Jangan menyalahkan, nanti kali dia nggak berani mengambil keputusan. Ya, itu yang penting. Jadi kalau kita ajari mengambil keputusan, sekalipun mungkin yang lain adik kakaknya menyalahkan, kita dalam posisi yang di sampingnya mencari solusi. Ya, itu dari saya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih ya.